Berdasarkan RT/RW Kabupaten Kediri tahun 2010, terdapat 3 kawasan agropolitan di Kabupaten Kediri. Salah satunya yaitu kawasan agropolitan Ngawasondat. Kawasan agropolitan Ngawasondat terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngancar, Wates, Plosok Klaten, Ringinrejo, dan Kandat. Dengan luas 349,33 km persegi atau 34.933 hektar yang terbagi atas 66 desa, kawasan ini memiliki topografi wilayah yang beragam dengan rata-rata ketinggian 0-500 mdpl. Kondisi topografi kawasan memiliki wilayah berkarakter fisik pegunungan, mengingat sebagian wilayah kawasan agropolitan Ngawasondat berada di kaki pegunungan Kelut. Tingkat kemiringan lahan di kawasan agropolitan Ngawasondat berkisar antara 0-40% dengan deskripsi fisiografis datar, landai, dan berombak bergelombang. Lahan di kawasan agropolitan Ngawasondat terdiri dari 2 jenis tanah, yakni regosol coklat kekelabuan dan kompleks regosol litosol. Kawasan agropolitan Ngawasondat sebagian besar memiliki kemampuan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm. Kondisi ini tentunya sangat menunjang pengembangan pertanian di wilayah tersebut. Penggunaan lahan di kawasan ini didominasi oleh bangunan dan pekarangan seluas 9.409,59 hektar, tegal atau lahan kering seluas 8.666,73 hektar, sawah seluas 8.156,32 hektar, dan hutan negara seluas 7.812,61 hektar. Kawasan agropolitan Ngawasondat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Nilai pH tanah di kawasan ini umumnya tergolong netral, yakni berkisar antara 6,6 sampai 7,5. Curah hujan rata-rata pada tahun 2014 adalah berkisar antara 2.088 sampai 3.070 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 89 sampai 128 hari dan rata-rata curah hujan adalah 21,99 mm per hari. Jumlah penduduk kawasan agropolitan Ngawasondat pada tahun 2013 tercatat sebesar 324.948 jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Wates, yaitu sebesar 90.070 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Ngancar, yaitu sebesar 47.298 jiwa. Mata pencaharian terbesar di kawasan agropolitan Ngawasondat adalah di bidang pertanian, yaitu sebesar 86.053 orang sebagai petani, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Kandat, dan sebesar 10.186 orang sebagai buruh tani, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Wates. Dengan kondisi wilayah yang mendukung sektor pertanian, kawasan agropolitan Ngawasondat memiliki komoditas unggulan sebagai pengembangan ekonomi kawasan. Salah satunya adalah buah nanas. Terdapat permasalahan wilayah
yang terdapat di kawasan agropolitan Ngawasondat. Di antaranya yang pertama, perkembangan teknologi mesin, kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada, ketiga, minat berkelompok tani yang kurang, keempat, informasi teknologi yang masih terbatas, dan yang terakhir, biaya transportasi dan sarana yang mahal. Terdapat juga potensi wilayah di kawasan agropolitan Ngawasondat. Pertama, Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi sumber daya alam. Meskipun luas wilayah Kabupaten Kediri hanya sekitar 5% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Salah satu potensi sumber daya alam Kabupaten Kediri adalah potensi pertanian. Sektor pertanian Kabupaten Kediri selalu mendominasi dalam berkontribusi pada nilai PDRB setiap tahunnya. Selain itu, potensi dari segi SDM dari 270.378 jiwa atau hampir 80% penduduk di 4 kecamatan yaitu Kandat, Wates, Ngancar, dan Pelosok Klaten bekerja sebagai petani. Dari diagram pohon industri nanas, terlihat bahwa usaha agroindustri nanas mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan mengingat banyaknya produk olahan yang dapat dihasilkan. Selain dikonsumsi, buah nanas juga dapat diolah menjadi berbagai produk olahan, di antaranya menjadi nanas kalengan, jus nanas, dan selai. Kulit buah dapat diolah menjadi sirup atau diekstraksi cairannya untuk pakan ternak, batang nanas dapat diambil tepungnya, serat daun nanas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas dan tekstil. Teori yang akan digunakan untuk pengembangan industri buah nanas yaitu teori agropolitan. Prinsip agropolitan pada dasarnya adalah pengembangan perkotaan yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian. Konsep ini muncul karena kegagalan perencanaan pembangunan yang lebih cenderung ke kota. Konsep ini bisa dikembangkan dengan pendekatan agribisnis atau cenderung menggunakan pendekatan agribisnis spasial. Pengembangan agropolitan dikenal pula sebagai salah satu cara dalam proses mempercepat pembangunan perdesaan. Oleh karena itu, dalam pengembangan agropolitan harus ada komoditas unggulannya. Menurut John Friedman, pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa sehingga sangat dekat dengan permukiman pertanian, baik pelayanan mengenai teknik berbudidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar. Untuk lanjutan dari isu permasalahan yang terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Kediri, terdapat analisis SWOT yang terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Pada kekuatan, sebagian besar mata pencarian penduduk adalah sebagai petani. Jaringan jalan utama sudah menggunakan perkerasan aspal. Jaringan jalan utama sebagai akses menuju potensi pertanian nanas dan wisata Gunung Kelut sudah menggunakan perkerasan aspal. Koperasi dan bank telah tersedia pada setiap kecamatan. Jaringan listrik telah menjangkau semua kecamatan. Lokasi subterminal pengumpul telah tersedia. Proporsi lahan terbangun dibandingkan lahan tidak terbangun yaitu 20% berbanding 80%. Untuk peluang, tersedianya prasarana jalan sebagai akses di luar Kabupaten Kediri yang relatif bagus dan menunjang kegiatan, tersedianya kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanian yang salah satunya mengarah pada pengembangan pertanian berbasis agribisnis, adanya permintaan pasar internasional terhadap buah-buahan tropis khususnya buah-buahan spesifik lokal, baik bentuk segar maupun olahan semakin meningkat, selesainya pembangunan pasar grosir agribisnis di Kota Kediri, meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian organik. Untuk kelemahan, terdapat beberapa bagian jalan antar desa yang rusak berat, sarana penunjang bahan baku dan pengolahan masih terbatas, sarana untuk promosi dan penyebaran informasi agribisnis masih sangat terbatas, kondisi jalan usaha tani masih banyak yang berupa jalan tanah, peran koperasi dan bank dalam mendukung pengembangan agribisnis masih belum optimal, harga komoditas yang murah terutama pada masa panen, masih terbatasnya upaya inovasi untuk pengembangan pertanian. Untuk ancaman, terdapat globalisasi perdagangan yang membuka persaingan yang semakin ketat,
sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing. Fenomena pergerakan ketenagakerjaan dari usaha tani ke industri non-pertanian akibat pengaruh globalisasi, fenomena pergeseran ketenagakerjaan di usaha tani ke industri non-pertanian akibat pengaruh globalisasi, persediaan pakan ternak pada musim kemarau yang sulit diperoleh, daya beli masyarakat semakin menurun, program intensifikasi pertanian memacu penggunaan pupuk kimia dan pestisida dengan tidak bijaksana sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam penerapan teori, kawasan agropolitan Ngawasondat memiliki potensi komoditas unggulan yang baik untuk dikembangkan, contohnya buah nanas. Tapi karena belum adanya integrasi yang optimal antara kegiatan produksi dan pengolahan, rendahnya teknologi informasi untuk mengelola sistem agropolitan, keterbatasan pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan, dan sarana prasarana yang belum optimal, maka diperlukan program agropolitan untuk mengembangkan komoditas dan perekonomian di kawasan agropolitan Ngawasondat ini. Titik sentra produksi bisa digambarkan sebagai kawasan agropolitan Ngawasondat, karena pada kawasan ini menghasilkan komoditas unggulan berupa buah nanas, sedangkan titik penghasil bahan baku yaitu kecamatan-kecamatan yang tersedia bibit buah nanas. Salah satunya diperoleh dari Kecamatan Ngancar. Selanjutnya, kota kecil digambarkan sebagai Kabupaten Kediri, lalu Pasar Global digambarkan sebagai wilayah nasional, karena pemasaran komoditas unggulan dari kawasan agropolitan Ngawasondat sudah sampai lokal dan nasional. Kemudian terdapat peta titik produksi dan pengolahan buah nanas, yang mana sentra produksi buah nanas terdapat di kawasan agropolitan Ngawasondat, yang produksi benih bibit buah nanasnya diperoleh dari Kecamatan Ngancar. Selanjutnya didistribusikan ke sarana pengolahan buah nanas di Pasar Wates dan industri pengolahan buah nanas di Kecamatan Kandat. Pemasaran buah nanas sendiri sudah sampai ke Kabupaten Kediri, Blitar, Tulung Agung, Nganjuk, Jombang, Bandung, Jakarta, hingga Bali. Adapun sentra pemasaran olahan nanas berupa keripik nanas yang berupa home industry di Kecamatan Ngancar, yang mana pemasarannya sudah sampai ke kota Surabaya. Adapun rencana pengembangan komoditas buah nanas, yang pertama pengembangan industri skala menengah untuk olahan nanas di Kecamatan Ngancar. Yang kedua peningkatan program penyuluhan dan kapasitas kelompok tani. Yang ketiga pengembangan pembangunan pasar terminal agribisnis di Kecamatan Wates untuk pemasaran komoditas nanas. Yang keempat peningkatan dukungan berupa bantuan sarana produksi dan teknologi budidaya serta distribusi dari pemerintah ataupun swasta. Yang kelima, penyediaan fasilitas kredit program dengan bunga yang terjangkau guna mendukung investasi dan permodalan petani nanas. Yang keenam, fasilitasi petani nanas dengan menjadikan perusahaan yang berminat menjalin kemitraan dalam mengolah nanas menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di kawasan agropolitan. Yang kedua, mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani produksi dan pengolahan yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas petani dan kelembagaan petani seperti kelompok tani dan koperasi. Yang keempat, meningkatkan akses petani terhadap permodalan melalui fasilitasi dukungan, ketersediaan, dan layanan yang dibutuhkan masyarakat petani. Selanjutnya, terdapat dampak positif yang ditimbulkan dari pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat ini. Yang pertama, tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kegiatan agribisnis. Yang kedua, meningkatnya SDM, terutama kelompok tani yang berwawasan dan inovatif serta memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Yang ketiga, memiliki pasar yang jelas dan prospektif untuk memasarkan komoditas unggulan seperti buah nanas. Yang keempat, memiliki potensi untuk memajukan perekonomian wilayahnya. Dan yang kelima, terbukanya akses terhadap teknologi dan informasi mengenai promosi atau pemasaran untuk mengembangkan komoditas pertanian atau hortikultura. Ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu munculnya persaingan yang kuat antar petani nanas dari kecamatan atau kabupaten lain di luar Kabupaten Kediri. Yang kedua, perkembangan teknologi mengenai mekanisasi pertanian mengakibatkan masyarakat petani memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi tersebut. Yang ketiga, adanya ketimpangan antar sektor pertanian yang memiliki pengaruh perekonomian yang paling tinggi hingga yang paling rendah.